Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Wahyu TV, channel YouTube-nya ojek online. Oke, gimana kabarnya abang-abang dan pompo dimanapun kalian berada? Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kebaikan, dan kegacoran akun yang tiada akhirnya. Oke, ngomong-ngomong soal gacor ya, di bulan Juni ini kayaknya gue rasa emang order itu banget banget susah buat didapetin ya, atau menurut gue itu orderan eh, berkurang banget gitu ya di bulan Juni 2020 ini, bulan-bulan yang kritis banget buat para driver Gojek gitu ya, terutama buat driver semua yang udah kena rollingan order gitu ya. Buat kalian yang nggak percaya atau masa bodoh gitu sama rollingan, ya terserah kalian. Kalau menurut gue sih tuh rollingan itu ya emang benar-benar ada ya. Jadi di sini gue mau ngebahas beberapa tips buat kalian buat normalin akun gitu ya, supaya akun kalian senggangganya masih bisa masuk orderan di bulan Juni ini ya. Bulan Juni itu bulan-bulan yang sangat sulit banget buat dapetin order gitu ya. Udah 2 minggu ini banyak banget orang yang DM gue, mention gue, dan komen di kolom komentar YouTube gue itu bener-bener tragis gitu ya. Kayak ibaratnya ada yang seminggu nggak dapat order, ada yang 2 minggu nggak dapat order, bahkan sampai sebulan nggak dapat order gitu ya. Kok bisa begitu ya? Oke, gue bakal bahas itu semua nanti. Dan sebelum gue lanjut ke pembahasan, yang belum nonton video-video gue sebelumnya, silahkan ditonton dulu dan pahamin dulu cara gimana memahami sistem rollingan, seperti membangun akun biar kembali gacor. Oke, gue uh, bakal kasih lihat penghasilan gue selama dari kurang lebih ya 4 hari atau 5 hari ini ya. Gue kasih lihat ke kalian. Emang gue juga pun udah kena rollingan gitu ya. Pernah gue hari hari apa gitu dapat 9.000 doang satu orderan, pernah. Dan masih banyak lagi argo-argo yang dikit banget yang gue dapetin, gak seperti yang biasa di minggu-minggu sebelumnya gitu ya. Oke, langsung saja gue kasih cek penghasilan gue ke kalian. Kalau kalian nggak percaya gitu ya, di video-video sebelumnya kan saya penghasilannya sekitar 350-an ke atas gitu ya. Jadi di sini gue berkurang banget, tapi gue masih bisa seenggaknya dapat setengah-setengahnya dari penghasilan gue sebelumnya gitu ya. Oke, jadi sekarang kita langsung masuk ke penghasilan aja ya. Gue kasih unjuk ke kalian penghasilan gue di minggu ini gitu ya. Di minggu ini emang bener-bener kendor banget gitu ya, kayak karet gitu, tarik-tarik kendor gitu. Jadi buat teman-teman yang emang masih susah dapetin order, jangan terlalu baper. Usaha dulu, menurut gue itu lebih penting dibanding kalian terlalu mikirin dan terlalu baper gitu ya, kebawa perasaan. Jadi bawaannya tuh kesel, marah-marah mulu, dan akhirnya ujung-ujungnya balik nggak dapet duit, dimarahin sama istri gitu ya. Oke, jadi ini penghasilan gue di hari Rabu ya, hari Rabu nih. Kalian lihat nih, cuma satu orderan 20.000 rupiah, mantep kan? Ini rollingan coy. Jadi di hari Kamisnya gue lumayan dapat 8 orderan sekitar 190.000 gitu ya. Oke, jadi di hari Jumatnya turun lagi. Ini udah makin lama makin gak jelas sistemnya ya. Jadi cuma 7 orderan sekitar 128.000 gitu ya. Kalau dibilang enak mah enak gitu ya. Nah, di sini juga turun lagi. Sehari dikasih lumayan, sehari dikasih melempem gitu ya. Jadi ini di sini bayangin aja, cuma 3 orderan 90.000 doang tuh. Kalian bisa lihat sendiri ya. Oke, di hari Minggunya juga melempem juga,
cuma 4 orderan 70.000, lu bayangin aja. Ini gue dapat bonus nih 70.000. Terus di hari Seninnya gue berhasil memperbaiki gitu ya. Dan pada akhirnya di hari Senin gue tahu cara-caranya buat memperbaiki akun yang tadinya sehari gacor, sehari gagu, sehari gacor, sehari gagu ya. Jadi nanti gue bakal bagiin tipsnya buat kalian. Oke, nah ini gue udah lebih baik lagi di hari ini. Dapat 8 orderan. Kayaknya sih udah mau normal lagi akun gue, karena gue udah tahu caranya buat seenggaknya masih bisa dapat separuhnya dari penghasilan kita yang sebenarnya gitu ya. Oke, yang belum subscribe tolong di subscribe dulu channel ini, biar channel ini bisa lebih berkembang dan bisa membantu kalian semua untuk menghadapi polemik order yang semakin hari semakin rendah. Jadi di sini gue bakal cari solusi-solusi buat kalian agar kalian bisa mendapatkan seenggaknya setengahnya dari penghasilan kalian sebelumnya. Pembahasan. Jadi di sini gue terangin dulu ke kalian untuk cara menghindari sistem rolling ini. Untuk langkah-langkah awalnya itu seperti ini. Jadi pastikan riwayat kinerja dan tingkat penerimaan dan penyelesaian kalian itu harus seimbang ya. Ingat, harus seimbang. Terus buat di bulan Juni ini gue rasa sih jangan main sortir-sortir dulu ya. Jadi jangan nyortir dulu lah, usahain semuanya harus dibawa gitu ya. Terus hindari cancelan dulu di bulan-bulan ini. Emang kalau cancel tuh berasanya tuh emang bener anyep gitu ya menurut gua. Hindarin cancel dulu ya. Oke, buat cara yang pertama untuk menghindari rollingan atau seenggaknya bisa memperbaiki penghasilan kita atau bisa mendapatkan setengah dari penghasilan kita yang sebelumnya gitu ya. Contohnya di minggu-minggu sebelumnya gue bisa dapat sekitar 350 ke atas ya. Tapi di sistem rolling ini kita nggak mungkin bisa dapetin segitu lagi ya, paling bisa separohnya gitu ya. Jadi gue langkah awalnya atau cara pertama buat bisa mempertahankan penghasilan gue setengahnya dari penghasilan gue sebelumnya itu dengan cara autobid ya. Kalian semua pasti udah pada tahu dan kalian udah pada ngerti tentang yang namanya autobid gitu ya. Kalau kita autobid itu otomatis kita pasti selalu menerima order duluan gitu ya, dibandingkan dengan driver-driver yang nggak autobid. Nah, di situ kesempatan kalian lebih besar untuk mendapatkan order dibandingkan kalian tidak menerapkan sistem autobid yang bakal menurut gue itu nunggu lama banget lah gitu buat masukin order gitu ya. Udah berangkat pagi dapatnya siang, akhirnya kita dapatnya cuma sedikit gitu ya. Oke, itu cara yang pertama, lebih baik buat autobid dulu ya. Cocol semua orderan, gak usah ragu-ragu. Di bulan Juni ini kita harus bisa memperbaiki buat di bulan depannya gitu ya. Oke, buat cara yang kedua buat kalian mengatasi orderan yang makin hari makin susah didapat atau jumlah permintaan order pun yang gue rasa itu sedikit banget di bulan Juni ini gitu ya. Entah karena nggak tahu akunnya karena emang orderan yang sedikit. Tapi di sini gue terangin buat kalian karena kondisi kita lagi begini atau orderan lagi susah didapat gitu ya, lebih baik kita keluar lebih pagi gitu ya. Sekarang gue yang biasa keluar dari rumah sekitar 9:30 siang, terus gue coba bangun lebih pagi, gue keluar sekitar jam 6:30 gitu, gue keluar gitu ya, buat nambah jam aktif gue dari yang sebelumnya gitu ya. Alhamdulillah gue udah bisa di hari Senin sampai hari ini tadi gue bisa memperbaiki penghasilan gue karena gue aktif lebih lama dan aktif lebih pagi gitu ya. Terus ada lagi cara yang lebih ekstrim lagi nih ya. Gue pernah coba juga di hari-hari sebelumnya, gue coba karena gue tahu nih akun gue gagu, akun gue bapuk, akun gue kena rollingan. Gue nyalain dari gue pulang nari gitu ya, tetap gue nyalain sampai
pagi gitu ya, tetap gue nyalain sampai pagi gitu ya. Nah alhamdulillahnya juga setelah gue bangun tidur dan gue keluar atau on beat lagi, keluar narik lagi di pagi harinya, orderannya tuh masuknya cepet gitu ya, delaynya tuh nggak lama gitu. Jadi gue saranin juga buat kalian, mumpung akun kita masih gagu gitu ya, tambah jam aktif kita gitu ya. Jadi usahakan jam aktif kita tuh lama gitu ya. Jadi server atau sistem mendeteksi bahwa kita itu online lama gitu. Jadi orderan itu mungkin bisa lebih cepat masuk ke handphone kita di pagi harinya gitu ya. Oke, itu aja yang kedua. Oke, buat cara yang ketiga atau tips yang ketiga gitu ya. Orang-orang bilang atau driver-driver lain sering bilang sih ini namanya suspend area gitu ya. Tapi kalau menurut gue sih itu suspend area itu sebenarnya nggak ada sih. Karena akun kita lagi ya gagu aja sih, gagu sama kena rollingan sih kalau menurut gue. Jadi yang nama istilah suspend area sih menurut gue itu cuma asumsi para driver aja ya. Jadi gue udah pernah tanya ke kantor, ada nggak sih suspend area? Ternyata itu nggak ada. Jawabannya sih cuma asumsi driver. Jadi gue saranin buat kalian, buat tips yang ketiga ini, kalau kalian nggak dapet di satu tempat, lebih baik geser gitu ya. Kalau di tempat lain nggak dapet juga, lebih baik geser lagi, cari sampai di mana kalian dapet gitu ya. Nggak usah jauh-jauh, tetap di wilayah atau lokasi itu aja. Cuman jangan diem aja gitu. Lebih baik geser 20 menit, geser 20 menit, geser. Insya Allah pasti dapat orderan kok, nggak mungkin nggak. Caranya udah gue coba kok, tinggal kalian coba aja. Oke, itu tips yang ketiga. Oke, buat tips yang terakhir atau tips yang keempat buat kalian, gue saranin kalau akun kita emang lagi bapuk, lagi gagu, lagi bener-bener susah buat dapetin order, gue saranin buat kalian lebih baik jangan ngumpul-ngumpul dulu. Lebih baik kalian jadi driver bolang aja lah menurut gue. Jangan ngumpul sama driver-driver yang kalian tahu mereka itu setiap harinya bisa nyortir, bisa masuk orderan. Percuma kalau kalian ngumpul itu kalian nggak bakalan dapet, paling cuma jadi penonton gitu ya. Ya kemungkinan sih mungkin ada buangan order dari mereka, cuman gue rasa sih lebih baik kalian ngebolang aja gitu ya. Ngebolang lebih baik lah dibanding kalian nongkrong gitu ya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Maaf banget, semoga tips-tips dari gue ini membantu. Dan ini semua 4 tips ini udah gue coba dan udah gue praktekin, dan alhamdulillah gue berhasil. Ya seenggaknya gue masih bisa dapat setengahnya dari penghasilan gue yang di minggu sebelumnya. Moga-moga nanti gue bakalan nge-share lagi penghasilan gue di minggu depan nanti ya. Moga-moga sih udah normal lagi akun gue, dan gue bakal share ke kalian. Semoga ini berhasil ya. Oke, cukup segini aja videonya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Terima kasih banyak banget yang udah nonton video-video gue sebelumnya. Terima kasih banyak yang udah subscribe channel ini sampai 3000 subscriber ya. Terima kasih banyak, dan gue gak nyangka sama sekali bakalan sampai sekarang ini dan bisa hampir mencapai 3000 subscriber. Ini semua karena kalian ya. Terima kasih atas doa kalian dan semangat kalian, kerja sama kalian. Ayo kita maju bareng-bareng, dan salam satu asma.